Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika ada seorang anak kecil yang bermain di dalam sebuah taman. Ketika dia ada di taman tersebut, dia menemukan seekor ulat yang sedang berjuang memecahkan cangkangnya, di mana cangkang tersebut membungkus dan sepertinya menghalangi ulat tersebut. Saat hal ini dilihat oleh sang anak, dengan polosnya dia menolong ulat tersebut dan mencoba merobek cangkang dari sang ulat. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Ternyata bantuan dari sang anak justru membuat ulat tersebut mati dan tidak dapat berkembang menjadi seekor kupu-kupu. Kita tahu persis bahwa proses metamorfosis seekor kupu-kupu justru harus dilewati sendiri tahap demi tahap. Ketika ulat memecahkan cangkangnya dengan kekuatannya sendiri, justru melatih otot-ototnya, otot-otot sayapnya supaya menjadi kuat dan berubah menjadi seekor kupu-kupu yang cantik. Menolongnya justru membuatnya menjadi mati dan tak berdaya. Apa pelajaran dari cerita ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Tidak ada jalan pintas dalam kehidupan ini. Semua pasti melewati yang namanya proses. Kita seringkali menginginkan jalan pintas. Kalau bisa kita ingin memotong prosesnya, sama seperti kupu-kupu tadi. Tetapi kita lupa memotong prosesnya justru seringkali berbahaya bagi kehidupan kita, atau jalan pintas justru sangat membahayakan kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita pelajari Alkitab, 1 dari 3 pencobaan Yesus di padang gurun, setelah dia berpuasa selama 40 hari, dia digoda oleh iblis dengan tawaran jalan pintas. Jadi dari 3 pencobaan Yesus, 1 diantaranya adalah iblis menawarkan kepada Yesus jalan pintas. Ya, dalam Matius pasal 4 ayat 8 sampai 9 dikatakan begini Bapak Ibu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Iblis sedang menawarkan kepada Yesus untuk tidak perlu melewati jalan salib atau jalan penderitaan. Nggak perlu mati, nggak perlu tersiksa, cukup sembah iblis, semua kerajaan dunia akan diberikan kembali kepada Yesus. Kita tahu persis misi Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk mengambil alih kerajaan dunia ke dalam tangannya. Dan saat itu iblis menawarkan jalan pintas tanpa harus melewati semua penderitaan yang harus dilewatinya selama dia di bumi. Nah, apa yang saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara Tuhan, kalau Yesus saja digoda dengan jalan pintas, maka berhati-hatilah, kita pun iblis bisa goda tiap hari untuk menolak proses-proses dalam hidup. Saya ulang, kalau Yesus saja digoda dengan jalan pintas, maka kita pun harus berhati-hati karena iblis itu seringkali menggoda kita untuk menolak proses-proses dalam kehidupan. Kita dibujuk untuk selalu mengingini jalan pintas dan tidak menyukai proses kehidupan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, masih ingat kerajaan Daud dan kerajaan Salomo? Mana yang lebih lama bertahan? Jadi kerajaan Daud dan kerajaan Salomo, mana yang lebih lama bertahan? Tentu yang lebih lama bertahan adalah kerajaan Daud, bukan kerajaan Salomo. Kira-kira apa yang membuat kerajaan Daud dan kerajaan Salomo itu lebih lama bertahan kerajaan Daud? Kerajaan Salomo itu diwariskan dari ayahnya, yaitu Daud. Sedangkan kerajaan Daud dihasilkan lewat berbagai proses dan rintangan-rintangan yang berat yang dialami oleh Daud. Itu sebabnya jangan heran usaha yang diwariskan itu tidak sekuat dengan usaha yang dirintis dari hasil keringat dan perjuangan-perjuangan orang-orang tua kita. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita sedang ada di titik mana? Saya berdoa dan saya menghimbau kita bahwa yuk kita belajar mencintai prosesnya.
Karena prosesnya selalu menghasilkan kekuatan dan keteguhan dalam setiap hati kita, setiap pribadi. Jangan mengharapkan jalan pintas, karena jalan pintas seringkali membahayakan bagi diri kita sendiri. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Jadi pagi ini saya mau sampaikan, yuk kita belajar mencintai prosesnya. Kenapa? Karena proses itu mahal. Karena proses itulah yang membuat kita membangun sesuatu menjadi sesuatu yang kuat. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Semoga memberkati kita. God bless you.